Angin malam berhembus pelan di kota kecil Deren Village. Daun-daun kering berputar di jalanan sepi, dan lampu-lampu jalan berkedip seperti kehabisan tenaga. Di sudut kota, berdiri sebuah bangunan tua bekas gedung pertunjukan sirkus yang sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Cat merah pada pintunya mengelupas, dan poster-poster lusuh badu tertempel di dinding, beberapa sobek seperti dicakar sesuatu. Malam itu, Aldi, anak berusia 14 tahun, terpaksa pulang sendirian setelah belajar kelompok. Teman-temannya menyeberang ke arah lain, sementara rumah Aldi berada di dekat bekas gedung sirkus itu. Ia mempercepat langkah setiap kali melewati tempat tersebut, tetapi malam ini, sesuatu membuatnya berhenti. Dari arah selokan di depan gedung, terdengar suara pelan. "Halo, Aldi." Aldi menelan ludah. Ia tidak pernah memberitahu namanya kepada siapapun di sekitar sini. Suara itu lembut, terlalu lembut. Seperti suara seseorang yang sedang berusaha terdengar ramah. "Siapa di sana?" tanya Aldi sambil menunduk ke arah selokan. Dua mata kuning menyala muncul dari kegelapan. Lalu sebuah senyum, terlalu lebar untuk wajah manusia. Pennywise. Badut dengan pakaian lusuh, wajah putih retak-retak seperti topeng pecah, dan balon merah yang entah dari mana muncul perlahan naik ke permukaan. Sendirian di malam seperti ini, suara Pennywise terdengar seperti orang dewasa yang meniru suara anak kecil. Berbahaya sekali. Aldi mundur beberapa langkah. "Aku nggak mau ikut permainan apapun." Pennywise tertawa. Tawanya menggema seperti berasal dari segala arah sekaligus. "Tentu mau, semua anak mau bermain denganku." Balon merah itu terangkat, melayang mendekati Aldi tanpa tali, seperti hidup. Aldi berbalik ingin lari, tetapi pintu gedung sirkus tua di sampingnya berderi terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar musik sirkus kuno yang terdistorsi. Tin, 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 tin. Seolah ada yang memanggil. Aldi ragu. Kalau ia lari, Pennywise bisa muncul dari mana saja. Jika ia masuk gedung itu, siapa tahu ada tempat bersembunyi. Akhirnya Aldi memilih masuk. Pintu langsung tertutup keras di belakangnya. Kegelapan menyambutnya, hanya diterangi cahaya lampu sorot usang yang berkedip-kedip. Di tengah panggung, tergeletak sebuah kotak musik badut dengan engsel rusak. Ketika Aldi melangkah mendekat, kotak itu berputar sendiri, dan dari dalam terdengar suara kecil. "We all float down here." Aldi mundur, tapi panggung bergetar. Tali-tali tirai bergerak sendiri, seperti ada yang menyentuh. Dari atas panggung, bulu-bulu, serpihan kain sirkus, dan konfeti tua jatuh seperti hujan. Lalu, di tengah panggung, muncul sosok tinggi dengan gerakan patah-patah, Pennywise, namun kali ini lebih besar, lebih gelap, dengan balon merah yang kini jumlahnya puluhan, memenuhi langit-langit seperti awan berdarah. "Pertunjukan baru saja dimulai," ujarnya sambil membungkuk. Aldi berlari ke arah lorong belakang panggung. Nafasnya memburu. Ia melihat sebuah tangga tua menuju ruang penyimpanan bawah. Tanpa pikir panjang, ia turun. Ruang bawah itu jauh lebih luas dari dugaan, seperti labirin. Dindingnya penuh coretan, gambar balon, gambar wajah badut, dan tulisan yang diukir dengan kuku. "Float, float, float." Di ujung koridor, Aldi melihat siluet seorang anak kecil berdiri membelakanginya. Rambut ikalnya dikenali Aldi. Anak itu teman sekelasnya yang hilang 2 minggu lalu, Dimas. "Dimas? Kamu beneran?" Anak itu perlahan menoleh. Matanya kosong. Senyum kecil melekat di wajahnya.
Dia menunggumu, Di, katanya dengan suara serak. Sebelum Aldi sempat bertanya, seluruh ruangan bergetar. Lantai retak, dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan pucat seperti boneka rusak, menarik Dimas ke bawah. Aldi menjerit dan berlari, menabrak pintu kayu yang langsung mengarah kembali ke ruang utama gedung sirkus. Namun kini tempat itu berubah. Tidak ada kursi, tidak ada panggung, hanya lorong panjang seperti perut monster. Di ujung lorong itu, Pennywise berdiri, sambil memainkan balon merah yang berdenyut seperti jantung. "Tahu nggak, Aldi?" katanya sambil berjalan mendekat dengan langkah terhuyung-huyung. "Badut itu hidup dari rasa takut. Dan kamu punya rasa takut paling lezat." Aldi terus mundur, mencari pintu apa saja, tapi dinding bergerak, seperti labirin yang berubah bentuk. Pennywise semakin dekat, wajahnya retak lebih dalam, matanya berubah merah darah. Ketika kuku panjangnya hampir menyentuh bahu Aldi, tiba-tiba lampu sirkus menyala terang. Seluruh ruangan kembali seperti semula, panggung tua, kursi berdebu, lampu sorot patah. Pennywise menghilang. Aldi terengah-engah. Balon merah di tengah ruangan diam tanpa bergerak. Pelan-pelan, balon itu meletus. Pop! Dari dalamnya, sehelai kertas jatuh ke lantai. Aldi mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisannya hanya 3 kata. "See you soon." Saat Aldi berlari keluar gedung dan kembali ke jalan, ia tidak menyadari bahwa di bawah tutup selokan di belakangnya, 2 mata kuning menatap sambil tersenyum. Dan suara itu, sangat pelan, mengikuti langkahnya. "We do float together."